Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 30. Matiin terbangun pukul 3 dini hari. Posisi mereka sudah tidak sama seperti awal. Tidak lagi berpelukan. Matiin tidur di ujung kasur dan Hana di sebelahnya. Sedangkan bagian kasur dekat tembok malah kosong. Padahal tadi malam mereka tidur di tengah-tengah kasur. Bisa ditebak, bukan siapa yang tidak biasa. Bukan siapa yang tidak bisa diam dalam tidurnya. Beruntung, karena mereka tidak tidur di ranjang. Jadi Matiin tidak perlu khawatir terjatuh. Paling, ia jadinya tidur di lantai. Lelaki itu menatap Hana yang tertidur dengan pulas. Mulutnya sedikit terbuka, membuat Matiin tertawa geli. Gaya Hana tidur sama sekali tidak mengurangi kadar kecantikan perempuan itu. Ia bahkan terlihat sangat cantik natural. Semoga Allah berkahi pernikahan kita. Matiin berdoa dalam hati. Ia langsung bangun, beranjak menuju kamar mandi. Tidak tega membangunkan Hana karena perempuan itu terlihat sangat lelah. Rutinitasnya setiap dini hari, sholat tahajud, dilanjutkan dengan baca Quran sampai datang waktu subuh. Ia memang bukan lulusan pesantren atau sekolah agama. Tapi paman dan bibinya mendidik Matiin dengan tuntunan agama. Meski mereka hidup sederhana, tapi tidak pernah mereka mengeluh. Setengah jam kemudian Hana bangun. Ia melirik ke sebelah, sudah tidak ada Matiin. Tapi Hana bisa mendengar suara merdu lantunan ayat suci, meski hanya sayup-sayup. Setelah duduk sebentar, Hana meraih kerudung lalu memakainya. Di ambang pintu kamar Hana berdiri, melihat suaminya duduk di atas sajadah dengan tangannya memegang Al-Quran. Suara merdu itu berasal dari Matiin. Hana sampai terpesona pada suaminya sendiri. Astagfirullah. Ia memalingkan wajah, seolah-olah memandang Matiin itu suatu larangan. Sadar dengan keberadaan Hana, Matiin menghentikan bacaannya, lalu menengok. "Kamu bangun karena terganggu suara saya?" tanya Matiin. "Enggak kok mas, aku kebangun sendiri," jawab Hana. "Mau sholat?" Hana mengangguk. "Saya tunggu," ucap Matiin. Ternyata lelaki itu belum melaksanakan sholat tahajud. Ia sengaja menunggu istrinya bangun tanpa membangunkannya. Rencananya jika setengah jam sebelum subuh Hana masih belum bangun, maka Matiin akan sholat tahajud sendiri. Impian setiap orang memiliki pasangan yang baik agamanya, tidak hanya indah rupanya saja. Hidup sederhana dengan pasangan yang tepat akan terasa lebih bahagia daripada hidup mewah dengan pasangan yang salah. Tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak karena Matiin tidak sempat untuk belanja. Mereka memutuskan untuk mencari sarapan di luar, sekalian berangkat. Hana pergi kuliah, sedangkan Matiin bekerja. Lelaki itu akan mengantarkan lebih dulu istrinya ke kampus. "Maaf ya, saya antar kamu ke kampus pakai motor butut ini." "Kenapa minta maaf segala mas? Kendaraan seperti apapun gak masalah.
Yang penting masih bisa dipakai. Aku juga bisa ke kampus pakai motor kok. Lebih tepatnya ojek, ucap Hana. Matiin mengeringit. Ojek? Iya, ada tetangga, Mbak Narti namanya. Biasanya Mbak Narti yang antar jemput. Soalnya aku dan Kak Safa belum boleh bawa kendaraan. Lebih enak juga pakai motor biar nggak kecebat macet. Jelasnya. Sekarang Hana lebih banyak bicara daripada kemarin. Sedikit ada kemajuan, berarti ia sudah mulai nyaman. Matiin mengangguk mengerti, lalu menggeserkan mangkuk berisi bubur ayam itu ke hadapan sang istri. Makan dulu. Aku pulang kuliah jam 2. Nanti saya tunggu di taman seberang kampus aja ya. HP saya masih rusak, jadi nggak bisa nelpon. Terang matiin. Iya. Setelah mengantar sang istri, Matiin kembali ke rutinitas sehari-harinya dengan menjadi kuli bangunan. Minggu depan, pembangunan ini akan rampung sepenuhnya. Jika tidak ada pekerjaan lagi, tentu Matiin akan menganggur untuk sementara. Han, habis asar ada pengajian Ustazah Khadijah di Masjid Agung loh. Ikut yuk, ajak Alia pada Hana yang baru saja duduk di kursinya. Tunggu dulu Al. Han, kamu belum jelasin loh kenapa kemarin gak masuk. Cuman bilang ada urusan penting, timpal Gita. Hana menarik napas panjang. Sebenarnya kemarin lusa itu ada kecelakaan. Kecelakaan? Tapi kamu gak apa-apa kan? Alia langsung heboh. Bukan aku yang kecelakaan, tapi orang lain, jelas Hana. Akhirnya, ia menceritakan kejadian sebenarnya pada kedua temannya itu. Hana hanya menceritakan soal kecelakaan, bukan soal dirinya yang sekarang sudah berganti status menjadi istri orang. Ya ampun, jadi kapan kamu mau nengokin Rafael lagi? Tanya Gita. Insya Allah pulang kuliah aku kesana. Aku ikut ya Han. Aku pengen lihat Rafa, ujar Alia. Aku juga. Gita malah ikut-ikutan. Iya, kita bareng-bareng kesana. Sekalian Umi juga mau kesana lagi. Lebih baik memang sama-sama kesana, agar lebih banyak yang mendoakan kesembuhan Rafael. Hana sudah janji dengan ibunya untuk kembali ke sana. Karena kemarin Alika sudah berjanji untuk menjenguk lagi. Kekajiannya nggak jadi aja nih. Jadi dong, pulang nengokin Rafa baru kita ke masjid. Tapi aku harus minta izin dulu. Hana mengingat dirinya tidak bisa lagi pergi kemana-mana tanpa izin suaminya. Abi sama Umi kamu pasti izinin kok. Apalagi perginya bareng aku sama Alia. Masalahnya aku bukan izin ke mereka. Terus siapa? Tanya Alia. Hana terlihat malu untuk bicara. Tapi berita baik tentunya tidak masalah jika diberitahu. Suami. Gita mengeringit. Suami siapa? Suami aku lagi. Suami siapa lagi? Apa? Gita dan Alia serentak berteriak. Dengan mata membulat sempurna, mereka menjadi pusat perhatian. Hana langsung menegur. Jangan keras-keras ngomongnya. Git, ini mimpi? Atau Hana yang lagi ngelindur? Alia bertanya pada Gita. Nggak tahu nih. Gita malah menempelkan punggung tangannya di kening Hana. Aku serius. Nggak percaya ya? Nanti aku kenali deh.
Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu nikah. Jelas kita kaget dong. Orang kita taunya kamu single, celetuk Alia. Alhamdulillah jodohnya datang lebih cepat daripada perkiraan, jawab Hana. Jodoh kamu dadakannya datangnya, kayak tahu bulat. Jadi penasaran, cowok mana sih yang bisa meluluhkan hati seorang Hana? Rafael aja lewat. Datangnya rombongan. Bu Yuni kaget karena Hana datang tidak hanya berdua dengan Alika. Iya bu, maaf ya, mereka teman-teman kuliah saya, ucap Hana. Alia dan kita bersalaman dengan Bu Yuni, sedangkan Rafael hanya melemparkan senyum. Hati lelaki itu berbunga-bunga saat kembali lagi melihat Hana. Malamnya terasa panjang karena menunggu perempuan yang kemarin baru saja dipersunting oleh Matiin itu datang. Enggak apa-apa, ibu senang malahan di sini banyak orang. Ayo duduk, ajak Bu Yuni. Ini ada kue, saya bikin sendiri. Semoga cocok ya di lidah Bu Yuni sama Rafa, ujar Alika lalu memberikan satu kotak berisi kue. Aduh bu, kenapa harus repot-repot segala? Saya jadi gak enak, balas Bu Yuni. Makasih tante, ucap Rafael. Lelaki itu merasa mendapatkan lampu hijau karena melihat Alika begitu baik dan perhatian. Padahal Alika seperti itu bukan pada Rafael saja. Ia memang orangnya baik dan ramah pada setiap orang. Kapan diperbolehkan pulang? Tanya Alika. Insya Allah besok. Semoga saja hasil pemeriksaannya baik. Selanjutnya Rafa hanya harus kontrol seminggu sekali, jelas Bu Yuni. Kedua ibu itu sibuk berbincang dengan sesekali disahuti oleh Rafael. Sedangkan Alia dan Gita berbisik-bisik karena dari tadi memperhatikan Rafael yang terus mencuri-curi pandangan pada Hana. Hampir 1 jam mereka ada di sana. Melihat ibunya dan Bu Yuni asik ngobrol, membuat Hana segan untuk menyela pembicaraan orang tua itu. Ia melirik jam tangan, matanya membulat saat jarum jam menunjukkan pukul 3 kurang 15 menit. Astagfirullah, mas matiin, gumam Hana. Tanpa berpikir lagi ia langsung pamit, membiarkan ibu dan juga kedua temannya tetap di sana. Hana kenapa? Tanya Alika pada kedua teman putrinya itu. Mungkin ada kelupaan nih, jawab Gita. Mereka sudah akrab dengan Alika hingga memanggil wanita itu dengan panggilan Umi. Kenapa bu? Kini Bu Yuni yang bertanya pada Alika. Nggak apa-apa bu, mungkin dia lupa sesuatu, soalnya Hana kadang pelupa, terang Alika. Hana lupa jika ia tadi pagi tidak mengatakan pada Matiin jika dirinya dijemput oleh sang ibu karena akan pergi ke rumah sakit. Tadi pagi bicara soal kajian, Hana masih ingat jika harus meminta izin pada Matiin. Tapi siang harinya ia malah lupa pada sosok suaminya. Sampai di luar rumah sakit, ia melihat perempuan, driver ojek online. Hana langsung menghampirinya. Mbak, maaf, Mbak lagi nunggu penumpang kah? Tanya Hana. Enggak dek, saya baru antar penumpang ke sini. Mbak, bisa antar saya nggak ke kampus? Tapi harus lewat aplikasi dulu. Offline aja nggak apa-apa mbak, nanti saya bayar lebih. Ya udah, ayo. Hana bisa bernafas lega karena mendapatkan kendaraan untuk mengantarnya ke kampus.
Ia sudah tidak tenang mengingat Matiin di sana. Bisa-bisanya ia sampai melupakan suaminya sendiri. Belum sampai ke tempat tujuan, hujan mengguyur bumi. Driver ojol itu menitipkan motornya ke tempatnya teduh. "Hujan, Dek," ucapnya. "Mbak bawa jas hujan kan?" "Iya, tapi bawa satu. Yang satunya ketinggalan di rumah." "Ya udah, Mbak aja yang pakai. Saya hujan-hujanan juga nggak apa-apa. Ini sekalian uangnya sekarang aja," ujar Hana, saking ingin cepatnya sampai ke kampus. Ia memberikan selembar uang 100.000. Biasanya jika memakai ojek online hanya butuh 15.000 untuk ongkos. Tapi Hana memberikannya lebih. Hana menerobos hujan, bajunya bahkan sudah basah. Beruntung karena tas anti air. Jadi ponsel, buku, dan juga alat tulis lainnya aman. Yang tidak aman, tubuh Hana yang basah kuyup. Sampai di sana, Hana langsung mencari keberadaan Matiin. Ia melihat di taman sepi. Jelas saja sepi. Siapa juga yang mau berada di taman dalam kondisi hujan seperti ini? Perempuan itu menghela napas panjang lalu menunduk. Ia malu pada Matiin karena melupakan ucapannya sendiri. Hana mendongak saat tidak lagi merasakan tetesan air hujan mengenai tubuhnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, berikan komentar, masukan, serta subscribe bagi teman yang belum. Terima kasih telah menunggu, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.